Siapa dari kalian yang pembaca komik, tapi sekarang udah kayak ngerasa malas baca komik? Itu bisa karena usia sih sebenarnya. Oke gini, siapa dari kalian yang ngerasa kalau komik tuh sekarang udah bosenin banget deh, udah ceritanya gitu-gitu aja, nggak ada value-nya. Terus ya cuma ngikutin formula yang rame di pasaran aja, terutama komik-komik Korea tuh, yang benar-benar ada value-nya sampai jadi ikonik. Paling berapa sih? Ya gue tahu sih banyak juga kok komik yang bagus. Tapi yang bosenin ya yang gitu-gitu aja ya jauh lebih banyak. Polanya tuh sama gitu loh. Jadi kayak tiap ada komik yang bagus, tiap ada komik yang sukses, itu tuh formulanya langsung ditiru habis-habisan. Paling ya cuma diganti narasi sama karakternya doang lah. Beda sih sama komik Jepang yang yang gue tahu meskipun ada formulanya juga, tapi komik Jepang tuh tetap masih berusaha ngasih value gitu loh. Masih berusaha original. Jadi ya kayak kreativitas si penulisnya tuh masih terasa gitu. Gak plek-ketiplek kayak yang dilakuin komik-komik Korea gitu. Nah, tapi sekarang juga makin kesini nih makin banyak gitu loh komik-komik Jepang yang ngebosenin dan formulated banget juga. Ya gue tahu sih, itu tuh tuntutan industri lah dan strategi mereka juga sih. Yang dimana kalau Jepang tuh kan ngejarnya jualan IP ya. Mereka ya berusaha biar pembacanya itu jatuh cinta sama brandnya. Entah itu karakter, konsepnya, barang-barangnya, atau apapun dari judul komik itu. Jadi ya strateginya Jepang ya dia harus mengedepankan value dan quality. Dan kan kalau Korea itu gini strateginya, dia tuh ngejar jualan konten. Jadi dia berusaha biar konten tuh selalu tersedia buat pembaca. Jadi ya mesti ada terus tuh konten. Yang penting visualnya bagus, bisa dinikmati, udah ambil aja formula yang udah proven, yang banyak disukai dan udah familiar sama pembaca lah. Ya jelas biar platform mereka laku. Jadi yang dia utamain itu familiarity dan quantity. Yang penting ada konten buat dijual deh. Value nomor kesekian lah. Ya strategi ini emang works buat menghasilkan uang. Makanya akhirnya strategi ini banyak juga dipakai di industri komik dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Ya tapi kalau Indonesia kan emang karena platformnya kita kebanyakan pakai platform dari Korea juga sih. Jadi ya wajar lah kalau strateginya sama. Gimana? Itu kan? Ngerti kan gue? Kayak sotoy-sotoyan doang kan? Ya karena emang dulu gue pernah kerja di industri komik sih. Ya itu belum ngomongin strategi komik barat ya. Itu beda lagi tuh strateginya tuh. Ya intinya ya itu, kalau kita ngerasa komik emang sekarang ngerasa ngebosenin, ya mungkin emang tuntutan industrinya begitu. Tapi ya informasi kayak tadi sebenarnya bisa kalian Google kok. Atau tanya ChatGPT, ngapain ngikutin channel ini kalau gitu kan? Oh tenang, ini tuh segmen inovasi aneh. Jadi ya udah tentu gue bakal ngasih inovasi yang gak bakal bisa kalian temuin di tempat lain. Cuma di channel ini. Oh bukan inovasi cerita yang mau gue sampein di sini. Gue tuh ngeliatnya kalau media cerita bergambar tuh terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang dulunya di tembok gue, terus begitu kertas ditemuin tuh ke media massa, terus habis itu jadi bentuk buku, habis itu ke media sosial, dan yang terakhir masuk inovasi Korea dengan menciptakan scroll down komik. Ya webtoon lah, mantep tuh inovasinya tuh. Tapi kalau menurut gua, ini udah saatnya nih buat media cerita bergambar berevolusi lagi. Biar pelaku industrinya juga bisa main-main dan bereksperimen dengan evolusi ini. Biar ceritanya jadi nggak gitu-gitu doang. Biar industrinya juga nggak jenuh, dan yang terutama biar pembaca juga bisa ngerasain pengalaman baru dalam baca komik. Halo guys, gua Danar, dan ini inovasi aneh dari gua. Oke guys, seperti biasa karena ini adalah inovasi aneh, jadi udah tentu inovasi ini bakal minim data, minim perhitungan, dan minim riset. Tapi sebenarnya kali ini tuh gue udah pernah nyoba nerapin inovasi ini waktu dulu gue kerja di industri komik, tepatnya di Ciayo Komik. Tapi sekarang dia udah tutup sih. Nah, jadi gue tuh dulu sempat mikir gimana caranya user bisa terlibat dalam komik yang dia baca. Di situ gue nemu ide nih. Lalu gue diskusikan ide itu dengan tim developer, project manager, dan tim editor juga. Possible nggak teknologinya nih? Ide ini bisa dieksekusi nggak? Dan kata mereka, bisa nih, bisa dicoba. Nah, habis itu langsung gue eksekusi dalam bentuk komik. Meskipun waktu itu kerjaan gue bukan penulis komik ya. Ya singkatnya gue bareng temen gue, ilustrator Riza Perdana. Nih kalian bisa cek IG-nya nih. Ya, gue sama dia bikin komik judulnya Pilkadeo. Atau yang bahasa Inggrisnya itu Divine Election. Sesuai judulnya, komik ini bercerita tentang pemilihan kepala dewa. Dimana ceritanya setiap 500 tahun sekali, dewa-dewi Yunani itu mengadakan pemilihan umum buat menentukan siapa yang bakal jadi pemimpin Olympus periode berikutnya. Nah, terus inovasinya gimana? Nah, gini nih. Gue mungkin bisa bilang ini tuh komik pertama di dunia yang pakai konsep ini. Jadi di tiap episode, pembaca bisa vote dewa pilihan mereka. Jadi di tiap episode tuh bisa kelihatan elektabilitasnya tuh. Waktu itu tuh gue bikin ada 5 kandidat. Nah, hasil vote tiap minggu itu
Nanti semuanya bakal dijumlahin di akhir season. Dan ya kayak pemilu pada umumnya aja, yang hasil vote-nya paling banyak, ya dia yang bakal terpilih. Tahu maju ke putaran berikutnya, kalau nggak ada kemenangan mutlak di atas 50%. Dan pastinya, hasil vote itu mempengaruhi jalan ceritanya banget. Jadi kayak kandidat elektabilitasnya rendah minggu ini nih, nah di episode minggu depan tuh dia panik gitu loh. Jadi dia bakal ngelakuin sesuatu lah, entah kampanye, entah belusukan, ya buat mendongkrak elektabilitas mereka. Dan ya cukup repot sih dalam nulis cerita dan produksinya, karena kan ceritanya bakal fleksibel banget tuh. But it works. Kalian tahu, biasanya yang jadi top 10 komik di Ciayo itu selalu genre romance atau komedi dari autor-autor yang udah ada namanya. Tapi selama series ini berjalan, komik Pilkadeu itu selalu tembus 10 besar loh. Malah pernah tembus 5 besar. Dan bukan cuma itu, jadinya tuh teknologi yang gue request ke developer untuk konsep put in komik ini akhirnya dimanfaatin buat berbagai aktivitas Ciayo berikutnya loh. Kayak sesama autor jadi bisa naruh link di komik mereka untuk mempromosikan komik dari autor lain. Terus buat iklan produk di dalam komik. Jadi orang waktu baca tuh bisa langsung tap produknya gitu loh. Dan seterusnya deh. Ya intinya gak ada salahnya kok coba berinovasi. Kalau misal akhirnya gak works di suatu hal, mungkin bisa diterapin untuk hal yang lainnya. Dan yang terutama, inovasi yang dibikin itu udah ngasih pengalaman baru dalam membaca komik. Membuat pembaca tuh jadi ngerasa terlibat gitu loh dalam komik itu. Dan iya, gue kepikiran beberapa inovasi lain kok, selain dari konsep put in komik tadi. Oke, gue coba share beberapa yang mungkin bisa diterapin ya. Yang pertama, komik dengan multiple ending. Jadi di tiap akhir episode tuh baca bisa memilih aksi yang mau dia lakuin. Ya mirip-mirip visual novel lah. Cara ini dulu juga pernah kita coba di Ciayo. Dan traffic yang dihasilkan dari konsep ini tuh rame banget. Bisa sampai jutaan per minggu. Tapi ya produksinya susah banget. Dan ya itu mirip sama visual novel. Dan secara produksi ya lebih efektif bikin visual novel. Ya ini gue sekedar mau share possibility-nya aja. Terus yang kedua, ini kayaknya bisa buat komik kata kini. Jadi bayangin lu baca komik, tapi buat bisa mengakses episode berikutnya, pembaca harus bisa menjawab teka-teki yang diberikan di tiap episodenya. Mungkin konsep ceritanya bisa karakter utamanya detektif yang lagi mecahin kasus, atau karakter utamanya tuh diculik dan harus bisa memecahkan teka-teki buat bisa lolos. Mungkin kedengarannya ribet buat pembaca ya, tapi ini bisa jadi pengalaman baru loh buat mereka. Jadi para pembaca tuh bisa ngerasa kalau mereka benar-benar jadi bagian dalam komik itu. Nah, abis itu yang ketiga, komik berbasis waktu mungkin. Jadi kalau misal baca komiknya siang ceritanya bakal gimana, baca komiknya malam ceritanya juga bakal gimana. Ya emang kesannya gimmick banget sih ya. Terus produksinya juga bakal jadi lebih repot, karena ya satu episode mesti dibikin 2 kali tuh, versi siang sampai versi malam. Tapi ini menarik loh. Yang pasti poin utama dari konsep-konsep yang tadi gue sebutin tuh intinya tuh buat ngebuka possibility aja dengan menerapkan fitur interaktif. Lagian kan kebanyakan juga karena kan platformnya platform digital kan, sayang banget kan kalau nggak dimanfaatin semaksimalnya. Jadi cuma bisa baca doang gitu, sebenarnya sayang banget sih. Tahu barangkali kalian udah pernah lihat juga komik dengan fitur interaktif kayak gini selain di Ciayo? Tulis di kolom komentar ya. Nah, tapi balik lagi sih, kita tetap nggak boleh lupa esensi utama dari komik, esensi utama dari cerita bergambar. Ujung-ujungnya ya mau pakai gimmick kayak gimana juga, ya ceritanya tetap harus bagus, storytellingnya juga harus menarik, dan gambarnya udah pasti harus bisa dinikmati. Di sini gue cuma ngelihat ada ruang nih buat media komik berevolusi, dan teknologinya juga harusnya udah mumpuni sih. Jadi ya kenapa nggak gue coba sampaikan. Lagian konsep-konsep yang gue sebut tadi tuh bisa membantu untuk menanggulangi masalah pembacakan komik loh, ya nggak? Harapan gue sih ya dunia komik terus berkembang lah, terutama dari segi cerita dan value pastinya. Karena kayak yang gue bilang tadi, banyak banget komik yang gue lihat tuh sekarang cuma ya itu ngikutin formula doang, jadinya bosenin banget. Sama tentunya juga ya gue berharap para pelaku industri komik terus berinovasi sih, karena ya biar gimana pun sampai sekarang tuh gue tetap pencinta komik. Ya jadi itu inovasi aneh dari gue. Dari kalian ada yang kepikiran inovasi buat memajukan dunia komik? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan sampai ketemu di inovasi aneh gue berikutnya.